Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini sudah mencapai pertemuan 5. Ini hari pertama puasa kita. Semoga kalian kuat, semoga tetap semangat dan dalam selalu lindungan Allah dan sehat. Pertemuan 5 membahas tentang looping atau perulangan. Looping ini adalah pengulangan sederetan instruksi. Struktur instruksi perulangan biasanya di dalamnya itu terdiri dari kondisi perulangan, lalu ada bodinya dan ada counter atau pencacahnya. Pencacah itu yang variabel nilainya. Bentuk perulangan pada Python ada for, ada while, ada nested loop. For ini adalah bagian pernyataan yang sama secara berulang-ulang. Kalau while mengerjakan perintah selama kondisinya bernilai benar. Lalu kalau loop bersarang atau nested loop itu adalah perulangan di dalam perulangan. Nah, bentuk umumnya for, lalu nama variabelnya, in range-nya berapa, statement-nya berapa. Variabel ini adalah nilai awal, lalu range ini adalah counter pada perulangan for. Nah, ini flowchart untuk perulangan for, ada inisialisasi, misalkan var sama dengan 0, lalu syarat var sama dengan 10, jika true ke kanan, jika false mengulang lagi, lalu jika false mengerjakan statement, lalu var plus n. Itu perulangannya ya. Perulangan for untuk mencetak bilangan 1 sampai 5. Nah, variabel tadi adalah bebas, penamaannya boleh i, boleh j, boleh var, boleh bebas. For i in range dalam kurung 5. Print i plus 1 artinya itu adalah 1 ditambah, misalkan i-nya awalnya itu 0. Berarti untuk yang pertama 0 ditambah 1 berarti 1. Belum sampai 5 kan. Setelah 1 tambah 1 sama dengan 1, lalu 1 sudah sampai 5 belum, kerjakan lagi i tambah 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 apakah sudah sampai batas 5? Belum. Kerjakan lagi 2 ditambah 1 3. 3 apakah sudah sampai batas 5? Belum. Sampai di 4 belum batas 5, 4 tambah 1 5. Lalu 5 sudah sampai batas 5 belum? Sudah, berarti stop di 5. Itu kalau i-nya sama dengan 0. Perulangan while. While ini akan terus dilakukan jika kondisi bernilai true atau benar. While kondisi lalu statement dalam kurung S. Nah, ini dia. Jika true dilakukan diulang-ulang terus. Nah, perulangan while yang pertama ada instruksi yang berkaitan dengan kondisi sebelum masuk ke while sehingga kondisi ini benar. Ya, jadi dia dicek dulu kondisinya benar atau tidak sehingga pengulangan bisa dilaksanakan. Pada dasarnya sama dengan for, tapi while ini lebih dipisah-pisah ya. Untuk awalnya berapa, lalu untuk range-nya berapa, lalu untuk pencetaknya juga berapa. Ada instruksi yang mengubah nilai variabel agar saat kondisi perulangan tidak terpenuhi sehingga perulangan berhenti. Sama seperti tadi for, jika sudah 5 berhenti, ya sudah, tidak di i plus 1 lagi. Ini algoritma while mencetak angka 1 hingga 15. While kalau dia nama variabelnya angka, ini boleh bebas, boleh var, boleh i, boleh j. Angka kurang dari sama dengan 15. Angkanya awal nilainya yaitu 1. Cetak angka. Apakah 1 kurang dari 15? Kurang dari sama dengan 15? Belum. Berarti 1 tambah 1, 2. Kita cek di sini ya. Nah, ini. Yang tadi, kalau tadi dicetak dahulu. Berarti 1 dicetak dulu, setelah 1 dicetak baru ditambah. 1 tambah 1, 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 15? Masih benar, berarti cetak 2. Setelah 2, apakah 2
2 sama dengan 2 ditambah 1, 3. Apakah 3 kurang dari sama dengan 15? Masih benar, cetak 3. 3 ditambah 1, 4. Dan seterusnya sampai nilai 15. Apakah 15 kurang dari sama dengan 15? Iya. Kalau iya berarti masih cetak angka. Kecuali sudah angka 16. 16 berhenti ya. Ini hasil runningnya. Mencetak angka menurun berarti bilangan sama dengan 10. Jadi bilangannya diperbesar dahulu yang di awal. Lalu kondisinya adalah bilangan lebih dari 0. Karena sudah besar berarti bukan kurang dari, tapi lebih dari 0. Cetak bilangan dikurang 1. Karena dia mundur dikurang 1. Cetak bilangan 10. Apakah 10 lebih dari 0? Iya, berarti cetak bilangan 10. 10 kurang 1, 9. Apakah 9 lebih dari 0? Iya. Cetak bilangan, cetak 9. Lalu 9 dikurang 1, 8. Apakah 8 lebih dari 0? Iya. Cetak 8. 8 dikurang 1, 7. Sampai angka ke 10. Kalau 10, apakah 10 kalau misalkan 1 sampai angka 1 maksud saya. Apakah 1 lebih dari 0? Cetak 1. 1 dikurang 1, 0. Apakah 0 lebih dari 0? Tidak. Langsung berhenti. Sampai di angka terakhir 1 saja. Hasil mencetak bilangan secara menurun, ini hasil runningnya. Lalu program Python menentukan bilangan prima atau tidak. Yang seperti yang kemarin ya. Bilangan prima harus lebih besar dari 1. Jika bilangan lebih dari 1, contohnya 1, tidak 1. Kalau 1 itu bukan bilangan prima karena hanya 1. Contohnya 2, maka 2-nya dimasukkan ke sini ya. Lalu 2% I. I-nya berapa nih? I-nya di sini tidak ada. 2 sisa hasil bagi misalkan 2. 2 sisa hasil bagi 2 sama dengan 0. Berarti bukan bilangan prima. Intinya kalau sisa hasil baginya sama dengan 0, bukan bilangan prima. Kalau sisa hasil baginya tidak sama dengan 0, maka bilangan prima. Tergantung I-nya juga dan bilangannya juga. Lanjut. Jadi bilangan ini diinput ya, diinput bilangannya berapa, lalu I-nya nanti ada, harusnya ini I-nya ada di awal itu berapa. I-nya in range 2, bilangan, berarti I-nya 2. Kalau misalkan diinput misalkan 3. Apakah 3 bilangan prima? Karena sisa hasil bagi bukan 0, maka bilangan prima. Lanjut lagi. Nah, 137 adalah bilangan prima. Harusnya 1 ini bukan bilangan prima. Nanti kalian coba lagi ya. Karena 1 ini cuma sekali. 147 bukan bilangan prima. Nah, 1 ini dia masih membingungkan bilangan prima atau bukan. Nah, ini minggu kemarin sudah di running dan sudah betul. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita lanjut ke perintah break. Break ini berfungsi untuk keluar dari suatu loop for atau while. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Program Python menggunakan perintah break. Program akan keluar setelah mencetak angka sampai 6 karena perintah break. Nah, break ini keluar sendiri ya, jadi tidak perlu menekan di keyboard, tapi dia akan keluar sendiri kalau sudah sampai 6. Mencetak angka sampai 6 kali, lalu looping akan dikerjakan terus sampai dipaksa keluar oleh instruksi break. Ya, looping ini akan dikerjakan terus menerus sampai instruksi break. 0,10 angka sampai 6 karena jadi ini sampai 6 atau sampai 10 nanti kalian coba.
Ini rupanya dari 0 sampai 10 itu ada sekitar 11 bilangan. If I is Bill. Nah, ada if I is Bill. Jika I-nya, misalkan I-nya 0. 0 adalah, apakah 0 sama dengan 6? Maka berarti dia mencetak angka sampai 6. Betul, karena ada if I is Bill. Sampai 6 kali. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu keluar. Continue akan melakukan pengulangan mulai dari awal lagi. Kita lihat yang continue. Input masukkan bilangan di bawah 50. Jika bilangan lebih dari 50, bilangan melebihi angka 50, silahkan diulangi. Pangkat 2 dari bilangan ini adalah bilangan Bill kali Bill. Jadi Bill-nya mulai dari 0. Ini di continue. Kalau tadi break langsung keluar, kalau continue ini langsung lanjut lagi ya. Nah, akan melakukan pengulangan mulai dari awal lagi, lanjut tapi melakukan pengulangan dari awal lagi. Intinya ini penutup dulu. Lalu dia dari mulai awal lagi. Bilangan sama dengan 0, pilihan Y, pilihan tidak sama dengan 0, tidak sama dengan N. Jika pilihannya yes, maka input masukkan bilangan di bawah 50. Jika bilangan lebih dari 50, bilangan melebihi angka. Jadi kalau kalian masukkan bilangan kurang dari 50, maka dia akan mencetak yang mana? Nah, ini dia. Akan mencetak seperti ini. Misalkan 20. Pangkat 2 dari bilangan ini adalah 400. Nah, akan mengerjakan yang ini nih. Pangkat 2 dari bilangan ini adalah bilangan kali bilangan jika kurang dari 50 ya. Tapi dia jika melebihi dari 50, maka akan mencetak bilangan melebihi angka 50. Silahkan diulangi. Apakah ingin mengulang kembali? Y. Mulai lagi dari awal. Nah, ini contohnya. Jika kurang dari 50, jika melebihi 50, silahkan diulangi. Nested loop bersarang. Nah, ada while kondisi, statement. Ini I sama dengan 2. While-nya I kurang dari 50, J-nya sama dengan 2. I per J berarti jika I-nya 2 dibagi 2, lalu J-nya 2 dibagi 2, 1. 2 dikurang dari sama dengan 1. If not I persen J break. Jadi ini adalah program untuk bilangan prima. Bisa juga seperti ini. Boleh yang tadi atau boleh yang seperti ini. Boleh dengan sisa hasil bagi bilangan prima. Tapi saya rasa lebih tepat yang ini. Kalau kalian coba, nanti kalian coba di Python bilangan prima 1 sampai 50 ya. Nah, ini adalah lebih tepat. 2, 3, 5, 7 dibanding yang tadi. Nah, ini ada program Python. Membuat program untuk mencetak bilangan genap 1 sampai 10. Caranya seperti ini. For I in range 2, 12, 2. Print I, hasil runningnya 2, 4, 6, 8, 10. Awalnya 2, berakhirnya di 10. Lalu membuat program menjumlahkan bilangan 1 sampai 10. Nah, juga seperti ini. 1 sampai 10, jumnya sama dengan 0. Lalu jumnya plus I. Hasil runningnya 1 sampai 10. Ini silahkan dicoba di program yang sudah ada di sini. Sudah ada rumus-rumusnya. Latihan soal tidak perlu. Kalian coba di program saja yang ini. Coba satu persatu menggunakan Python dan menggunakan pemrograman secara komplit. Nanti di running, lalu di print screen, letakkan di Word, kemudian di-upload ke Google Drive. Semoga penjelasan saya hari ini dapat dipahami. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.